بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masuk ke hadis as-sabi' yang ketujuh. Setelah membahas, alhamdulillah, setelah membahas hadis yang keenam yang menjelaskan tentang halal, perkara haram itu sudah jelas. Dan di antara yang jelas antara halal dengan haram ada syubhat. Syubhat karena perkara itu belum jelas apakah itu halal atau haram. Maka bagaimana posisi kita ketika berhadapan dengan syubhat? Maka hendaklah menghindar dari syubhat, menjauh dari syubhat atau meninggalkan syubhat. Karena kata Nabi SAW, "Faman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram." Siapa yang jatuh ke lembah syubhat, sudah tahu itu syubhat, namun dia terus melakukannya, maka telah jatuh ke lembah perkara yang haram. Maka untuk menyelamatkan agama kita, kata Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW untuk menjaga agama kita dan juga menjaga kehormatan kita, maka tinggalkan yang namanya syubhat. Terkadang syubhat itu masuk dari jalur aqidah. Artinya di dalam aqidah. Terkadang juga syubhat dalam perkara makanan dan minuman. Maka kalau dalam perkara makanan ini boleh dimakan atau tidak,
ini boleh diminum atau tidak. Kalau dalam perkara itu saja petunjuk Nabi untuk berhenti, jangan lagi dilanjutkan karena itu belum jelas kepada kita, masih syubhat pada diri kita, apalagi masalah akidah. Makanya kata Nabi SAW, bisa saja fitnah itu masuk karena syubhat, sehingga bisa saja dengan syubhat itu masuk kepada dirinya, yang pagi hari dia menjadi muslim, di sore hari menjadi kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Maka tinggalkan yang namanya buku-buku syubhat. Terkadang itu bisa menghancurkan akidah seorang muslim, akidah yang sahihah. Tinggalkan yang namanya menghancurkan manhaj, metode cara beragama seseorang yang benar. Namun karena syubhat, akhirnya dia meninggalkan manhaj yang sahih. Demikian juga jangan pernah menganggap sepele dalam syubhat. Mendengarkan pemateri-pemateri, penceramah-penceramah yang dia terkenal melontarkan syubhat-syubhat. Baik. Maka itu adalah bimbingan Nabi SAW, jauhkan yang namanya segala perkara syubhat di dalam agama kita. Masuk kita kepada al-haditsus sabi', hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Dari Abu Ruqayyah, nama periwayat ini adalah Tamim ibnu Aus. Tamim ibnu Aus, seorang sahabat. Beliau memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Ruqayyah itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ini menunjukkan boleh berkunyah dengan anak perempuan. Biasanya kita berkunyah dengan anak laki-laki. Anak tabosarnya perempuan, anak paling kociknya laki-laki. Oh, yang paling kocik ajalah laki-laki. Maka dibolehkan kita pakai kunyah dengan anak perempuan. Bahkan dengan keponakan juga boleh. Sebagaimana istri Nabi Aisyah, apa kunyah Aisyah radhiyallahu anha? Ummu Abdillah.
Ummu Abdillah. Abdillah ini anak dari saudaranya, bukan anak Aisyah. Boleh juga terkadang seperti sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Namun yang paling terkenal, kalau disebut Abdurrahman bin Sakhr, banyak kaum muslimin tak tahu. Namun yang paling terkenal namanya Abu Hurairah. Hurairah itu kucing. Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini sewaktu kecil pun suka kucing. Teman-temannya juga mengatakan, wahai Abu Hurairah, kenapa? Karena sukanya teman-temannya melihat Abu Hurairah ini bermain dengan kucing. Ketika dia mengembala, di dalam mengembala itu dia juga ada main-main kucing di situ. Begitu sore hari pulang, kucingnya ditaruhnya di atas. Ada tempatnya. Jangan patokkan hukum. Berarti Ustaz, sunnah suka dengan kucing. Terkadang subhanallah ya jemaah, lebih mahal makanan modal dana untuk kucingnya daripada keluarganya. Kalau makanan kucing misalnya kadang per bulan diperkirakannya berapa. Tidak salah, memang tidak. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Taib. Terkadang juga Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, dia lebih suka dipanggil dengan Abu Turab. Turab itu apa? Pasir, tanah. Itu turab. Kenapa Ali bin Abi Thalib lebih suka dipanggil Abu Turab? Karena Nabi yang memanggilnya Abu Turab. Ribut dengan Fatimah. Ali ini ribut dengan Fatimah. Begitu ribut, Ali bin Abi Thalib keluar beliau. Nah ini bagus nih. Ketika lagi ribut, keluar. Apalagi Ali bin Abi Thalib yang begitu orangnya kuat. Begitu keluar, menenangkan diri, masuk ke masjid. Tidur di situ. Jangan keluar menjumpai kawan. Habis. Ya, aku lagi ribut sama istriku. Ceraikan aja tuh. Apa semuanya? Laki-laki apa? Jangan. Masa laki-laki digitukan? Dikompor-kompori pula itu. Keluar, datang ke masjid. Salat di situ.
baca Quran di situ, sudah tenang, baru masuk ke rumah. Karena kalau mungkin saja tak keluar, tak topukkan tuh. Maka keluar. Atau beranjak dari tempat itu. Duduk, ketika berdiri marah. Makanya kan ada petunjuk Nabi SAW. Ketika marah, berdiri, duduk. Robah posisi. Tak juga emosinya lah. Maka berbaring. Lama-kelamaan tidur. Kata Ali, aku lebih suka dipanggil Abu Turab. Ketika lagi ribut, Ali bin Abi Thalib keluar, masuk ke masjid, istirahat, tenangkan diri di sana, tergeletak di situ. Datang tak lama, datang Rasulullah ke rumahnya. Mana Ali bin Abi Thalib? Tak tahu entah ke mana tadi. Ketika ditanya, dalam keadaan lagi sedang baru selesai dari itu, mana Ali bin Abi Thalib? Tak tahu ya, tak ke mana tadi. Lagi sedang terjadi kami seperti ini ceritakan. Nabi ke masjid melihat Ali bin Abi Thalib itu tergeletak di atas tanah. Masjid dulu pasir. Makanya kalau hujan, gerimis, mereka sujud, lengket-lengketlah di muka, di dahi itu pasir-pasir itu. Maka datang Rasulullah, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai Abu Turab. Disitulah Ali bin Abi Thalib itu gelar jadi Abu Turab. Jadi ini dibolehkan ya. Terkadang ada pada diri kita sesuatu, lalu kita melakopkan diri pada sesuatu tersebut. Taib. Siapa nama Abu Ruqayyah? Tamim ibnu Aus. Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Beliau kana Nasraniyan, dahulu dia seorang Nasrani. Kemudian masuk Islam. Masuk ke dalam Islam. Wa kana sahibu ibadah wa tilawah lil Quran. Orang ini ahli di dalam membaca Al-Quran, ahli juga ibadah. Sahabat ini ahli ibadah, ahli juga di dalam membaca Al-Quran. Al-Imam Ibn Sirin mengatakan, termasuk Abu Ruqayyah ini, Tamim ibnu Aus, termasuk adalah dari bagian orang-orang yang mengkumpulkan Al-Quran di zaman Nabi. Termasuk beliau ini adalah bagian dari sahabat yang mengkumpulkan Al-Quran di zaman Nabi. Wa dzukira annahu kana yakhtimul Quran fi 7. Juga disebutkan bahwasanya Tamim ini, Abu Ruqayyah ini mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari.
Sahabat ini mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Bahkan terkadang dia mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat atau 2 rakaat solat. Itulah sahabat. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Namun ada hadis yang semisal ini juga perlu dicari ini ya. Tadi malam sudah ana cari, tak dapat hadisnya. Ada juga hadis seperti ini tapi dari jalur Abu Hurairah. Wa akhrajahu at-Tirmidzi min tariq Suhail an Abi Salih an Abi Hurairah. Ada juga hadis yang semisal seperti ini namun yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi kemudian dari jalur tariq Suhail dari Abu Salih dari Abu Hurairah. Was-shawab al-awwal, namun yang sahih itu adalah kalau hadisnya dari jalur Tamim ibnu Aus. Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus. Adapun hadis dari Abu Hurairah terjadi waham. Terjadi ada sesuatu yang perlu ditelusuri kesahihannya. Tapi kalau hadis itu dari Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus yang kita bahas pagi ini adalah hadis yang sahih. Namun ada hadis yang semisal seperti ini, periwayatnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, namun penulis di sini menyebutkan ada waham di sana. Taib. Kata Tamim bin Aus, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Seolah-olah agama ini isinya nasihat. Sehingga ini mengundang pertanyaan kepada Rasul. Karena kan agama itu kan banyak. Isi syariat di dalam agama ini banyak, perkara-perkaranya banyak. Namun kenapa Nabi mengatakan ad-dinun nasihah? Agama ini, agama itu, agama ini adalah nasihat. Seolah-olah isi kandungan agama Islam ini nasihat. Ini mengundang pertanyaan di dalam diri para sahabat. Begitulah metode Nabi. Ada banyak metode Nabi di dalam mengajarkan kepada para sahabat. Termasuk juga metode Nabi itu seperti hadis Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bimankibai faqal kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah, tinggallah di dunia ini seolah-olah engkau orang yang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang lagi sedang musafir, perjalanan. Namun sebelum Nabi mengucapkan ini, Nabi memegang pundak Ibnu Umar. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai, kata Ibnu Umar, Rasulullah itu pernah memegang pundakku. Dia pegang punggaknya, dimasukkan nasihat. Ini juga metode, jemaah. Sehat nak, dah pegang pundak, masukkan nasihat. Terkadang dengan memegang pundak itu agak konsentrasi dia. Begitu dimasukkan nasihat, ingat dia nasihat itu. Agak yang khusyuk-khusyuk dipegang pundak itu, Pak. Ini juga metode Nabi. Karena waktu dia dipegangnya pundak itu, apalagi sambil dikusuk, konsen dia. Di situ dimasukkan nasihat. Insya Allah nasihat itu akan masuk ke dalam hatinya. Bisa saja nasihat itu akan terngiang-ngiang di telinganya. Ingat dia. Itu juga termasuk metode Nabi di dalam berdakwah. Metode juga Nabi di dalam memberikan nasihat di dalam bentuk pertanyaan. Di dalam bentuk pertanyaan. Seperti riwayat Nabi menggonceng Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Terkadang seseorang itu ditanya, baru kita menjawab. Waktu ditanya dia sadar. Apa hukum ini? Dia mencari, dia betul-betul sadar, kaget. Begitu dijawab, oh ini hukumnya. Itu peristiwa itu akan teringat itu. Lagi sedang duduk santai, apalagi misalnya lagi sedang melamun, dia mendengar kajian, ustadznya menanya, apa arti ibadah? Bangun tuh. Bangun dia. Antum misalnya, apa arti ibadah? Nah, ini sadar betul nih. Yang tadi masih 50-50 atau lebih banyak entah di mananya daripada jasadnya tinggal di masjid itu. Begitu ditanya, antum apa arti ibadah? Itu bangun terus, sadar betul tuh. Kalaupun tak tahu dia menjawab di waktu itu, dilemparkan kepada orang lain, dia akan teliti. Dia akan fokus. Apa jawaban apa jawabannya, pertanyaan itu dia dilentarkan sama dia. Dia fokus mendengarkannya. Naam, rupanya ada orang lain menjawab. Lalu dibenarkan ustaz tersebut, itu akan benar-benar ingat dia. Oh itu rupanya ibadah. Namun dikasih pertanyaan dulu. Nah, itu metode. Para ulama kita mengatakan
Ribuan cara metode di dalam berdakwah. Ribuan. Contoh misalnya lagi sedang di bus. Di bus itu kan banyak orang merokok kan. Di samping misalnya, samping kita ada orang merokok. Kita sudah tahu hukum merokok. Cuman terjadi dialog antara kita dengan ikhwan kita itu. Ikhwan itu nanya, apa bang ya setahu abang itu rokok itu ya? Padahal untuk menyindir itu. Untuk menyindir. Nah ini juga dalam metode dalam berdakwah. Dalam mengajarkan kepada orang lain, mendakwahkan orang lain, tak langsung, pak rokok itu haram, buang. Nggak, kita yang dibuangnya dari bus itu. Kadang bus itu lebih banyak penumpangnya yang tak ber-AC daripada yang ber-AC. Kalau ber-AC, tak boleh. Tak bisa bang. Tapi kalau tak ber-AC, bebas. Tapi kita yang na'udzubillah. Pulang dari keluar dari bus itu, semua pakaian, bau rokok semua. Baik. Jadi ini adalah metode. Bisa juga tanya jawab, bisa dialog, bisa diskusi. Ini juga termasuk metode di dalam belajar. Seperti Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ini mengundang pertanyaan di dalam diri para sahabat. Bukankah di dalam agama itu ada salat, ada perintah tauhid, ada perintah larangan jangan mensyirikkan Allah, ada perintah puasa, zakat, perintah belajar, perintah baca Quran. Bukankah agama itu adalah mengandung itu? Kenapa Nabi mengatakan agama ini nasihat? Seolah-olah isi agama ini nasihat semuanya. Makanya qulna, lalu kami bertanya. Sahabat mengatakan kami bertanya. Termasuklah sahabat yang bertanya itu adalah Tamim ibnu Aus. Qulna, lalu kami bertanya. Kami berarti sahabat bertanya. Qulna liman ya Rasulullah. Nasihat ini untuk siapa? Maka Rasulullah menjawab. Tatkala sudah dikatakan Nabi seperti itu, kemudian para sahabat bertanya, berarti mereka ini fokus. Begitu fokus, berarti mereka sudah menyiapkan diri untuk menerima apa jawaban Nabi. Karena kalau ketika kita fokus itu berbeda, lengketnya ilmu itu berbeda dengan yang tidak fokus. Beda. Berbeda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi SAW, agama itu nasihat, agama ini nasihat bagi Allah, bagi kitab-kitab, wali kitabihi, bagi kitab, yaitu Al-Quran, wali rasulihi, bagi rasul, wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan bagi seluruhnya. Kalau pemimpin kaum muslimin, na'am Ustaz, masuk akal. Bisa ada nasihat di situ. Kalau sesama kaum muslimin, na'am Ustaz, masuk akal. Ada nasihat di situ. Masuk akal, masih bisa kami bayangkan.
Tapi bagaimana nasihat kepada Allah? Bagaimana nasihat kepada Rasul? Bagaimana nasihat kepada kitab Al-Quran? Tak tahu bagaimana caranya. Kok bisa ada nasihat kepada Allah? Nasihat kepada kitab-kitab Al-Quran? Nasihat kepada Rasul? Belum paham kami Ustaz. Nah, insyaAllah besok kita fahamkan. Ya, insyaAllah kita besok jawab karena ada bubur nih. Biar penasaran besok. Ini saja kita cukupkan insyaAllah. Besok kita lanjut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.